Sungguh kami nyatakan Tuhan, Kau besar dalam kehidupan setiap kami. Hari-hari yang kami lihat, hari-hari yang kami alami, kebesaran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dengan setiap penyembahan kami, pengagungan kami akan kebesaran-Mu Tuhan. Kau nyata di tengah kami. Amin. Tuhan dari masa ke masa, generasi ganti generasi, selalu menyatakan kepada umatnya bahwa kuasanya lah yang memampukan anak-anaknya, umatnya ada sampai hari ini. Amin. Bahkan dalam kehidupan setiap umat-umatnya, kuasa Tuhan nyata, melindungi, mencukupi, menyelamatkan, dan masih banyak lagi cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya, kebesarannya bagi umatnya, bagi kita anak-anaknya. Dalam Mazmur 139, Raja Daud mengungkapkan paling tidaknya ada 4 hal yang menggambarkan kuasa kebesaran Tuhan yang ia alami sebagai pemimpin bangsa Israel. Sehingga kita bisa belajar malam hari ini bahwa kebesaran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama di ayat 1-6 saya bacakan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Kau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kebesaran Tuhan nyata yang pertama karena Tuhan Maha mengetahui. Dia tahu segala sesuatunya yang pertama secara sempurna dan utuh dalam kehidupan kita. Ayat pertama yang kita baca tadi tertulis bahwa Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dia sang pencipta yang sungguh mengenal ciptaannya. Dia Tuhan yang sungguh tahu mengenal kita secara sempurna dan utuh. Dan Dia Tuhan yang mengetahui apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Mungkin istri kita gak tahu, mungkin suami kita gak tahu, mungkin orang tua kita gak tahu. Tapi Tuhan mengetahui persis apa yang kita lakukan dalam hari-hari kita. Dan dalam kemahatauannya bahkan Tuhan mengetahui yang kita pikirkan sebelum kita melakukannya. Kebesaran Tuhan nyata dalam kemahatauannya. Dalam pikiran saja belum keluar dari mulut, belum keluar lewat tindakan, Dia sudah tahu. Bahkan yang terakhir, Tuhan tahu dalam kemahatauannya, Dia tahu segalanya. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Banyak hal yang kita gak tahu, yang kita rasa di depan mungkin abu-abu, kita gak tahu pasti seperti apa perjalanannya. Tapi yang jelas Tuhan mengetahui segala sesuatunya, termasuk perjalanan kehidupan kita, termasuk masa depan kita, bahkan masa depan anak dan cucu kita. Karena Dia tahu segalanya. Yang kedua, kebesaran Tuhan nyata dalam ayat 7-12 lewat kemuliaan dan hadiratnya yang tidak dapat dibatasi apapun juga. Saya bacakan, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Kemuliaan dan hadiratnya gak bisa dibatasi. Di sini tertulis bahwa ketika kita ke langit, Tuhan ada di sana. Ketika kita ke tempat orang mati, Tuhan ada di sana. Ketika kita berada seberang lautan, kita pergi ke sana, Tuhan ada di sana. Bahkan dalam kegelapan, kita gak bisa sembunyi juga, Tuhan ada di sana. Kehadirannya, kemuliaannya gak bisa dibatasi apapun juga. Bahkan gak bisa dibatasi sama permasalahan, tembok-tembok yang kita hadapin hari demi hari, gak bisa dibatasin. Tuhan tidak terbatas, kemuliaan dan hadiratnya dalam kehidupan kita gak bisa dibatasi apapun juga. Dan itu bagian dari kebesarannya. Yang ketiga,
Kebesaran Tuhan terlihat dari kuasanya yang dahsyat. Ayat 13-18 tertulis, Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitunginya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Kuasanya nyata dalam setiap hari yang kita lihat. Dalam penciptaan alam semesta, segala isinya kita lihat. Betapa indahnya Tuhan menciptakannya. Bahkan kuasa Tuhan terlihat yang dahsyat dalam penciptaannya kita. Tuhan bilang kita serupa dan segambar, itu bagian kedahsyatan kebesarannya. Dan bahkan yang lebih keren lagi kedahsyatannya, kuasanya terlihat nyata waktu Dia menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita dari dosa. Dan yang terakhir, bahwa kebesaran Tuhan nyata. Karena apa? Karena Tuhan lebih dari apa dan siapapun. Tuhan lebih dari apa dan siapapun. Ayat 19-24 tertulis, sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bahwa bukti di mana Tuhan lebih dari apa dan siapapun terlihat dari Dia lebih besar dari musuh-musuhnya, termasuk iblis, bukan saingannya. Tuhan lebih hebat dari manusia terhebat sekalipun di bumi ini. Sebutlah siapapun, manusia tertinggi dengan kuasanya, sebutlah siapapun, Dia lebih tinggi dari situ. Bahkan Dia tidak dapat disamakan dengan apapun dan siapapun. Dari ayat yang kita baca, sungguh jelas, teruji dan sungguh nyatalah kebesaran Tuhan. Gak perlu dicari-cari, nyata dalam keseharian, sehingga dengan mudahnya keluar nyanyian. Nyanyian dalam kehidupan kita, nyanyian akan kebesaran Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu Saudara tadi nyanyikan, kita sama-sama nyanyikan kebesaran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, yang kita temukan dalam hari-hari kehidupan kita. Dan itu nyata, bukan sekedar karangan, bukan sekedar kata orang, tapi kita menghidupinya dan kita mengalaminya. Amin.